Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bab 8 mengenai meladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bersua kembali di dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan kita semua yang senantiasa berusaha untuk selalu mentaati ajaran beliau. Pada materi hari ini, kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah: 1. Beriman kepada Rasul dengan indikator menjalankan perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul. Indikator menampilkan perilaku amanah sebagai implementasi dari iman kepada Rasul Allah. 3. Memahami makna beriman dengan indikator: 1. Kalian bisa menguraikan pengertian iman kepada Allah. 2. Menerangkan perbedaan pengertian Nabi dan Rasul. 3. Mengemukakan nama-nama Nabi dan Rasul. 4. Menerangkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. 5. Mengemukakan Rasul Ulul Azmi. Dan yang keenam, mengemukakan hikmah iman kepada Rasul. Adapun kade yang terakhir yaitu menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada Rasul dengan indikator mengidentifikasi dalil pada Rasul. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah: 1. Menjalankan perintah beriman kepada Rasul Allah SWT. Yang kedua, menampilkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah SWT. 3. Menguraikan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. 4. Menerangkan perbedaan pengertian Nabi dan Rasul. 5. Mengemukakan nama-nama Nabi dan Rasul. 6. Menerangkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. 7. Mengemukakan Rasul Ulul Azmi. Dan 8. mengemukakan hikmah iman kepada Rasul. Baiklah, supaya lebih jelas tentang materi ini, sini Ibu akan menampilkan peta konsep tentang iman kepada Rasul. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul, kemudian tugas para Rasul, kemudian sifat-sifat Rasul, kemudian kemuliaan 5 Rasul Ulul Azmi, dan kisah perjuangan para Rasul dan nama-nama para Rasul yang wajib diketahui, dan juga hikmah beriman kepada para Rasul. Setelah kita mempelajari materi tentang iman kepada Rasul, diharapkan akan terbentuknya sifat mulia yang kita miliki, yaitu: 1. Menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. 2. Menjauhi sifat dusta, durhaka, dan ingkar. 3. Memiliki sifat tidak mudah menyerah. 4. Sifat sabar dan tabah. Dan yang terakhir, memiliki jiwa pemimpinan. Baiklah, supaya kalian lebih jelas mengenai materi ini, mari kita pelajari satu persatu.
pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian iman kepada Rasul. Apa itu iman kepada Rasul? Beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai para Rasul tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Imran ayat 164. Nanti kalian bisa lihat di rumah masing-masing ya. Dibuka Al-Qur'annya surat Al-Imran ayat 164 itu tentang dalil beriman kepada para rasul. Dari situ kita bisa ketahui bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita supaya kita beriman kepada para rasul yang Allah telah beri tugas kepada rasul tersebut. Adapun tugas para rasul secara rinci adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. 2. Sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. 3. Sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapat balasan di neraka. Dan yang terakhir, tugas para rasul itu membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlakul karimah. Dan bila disimpulkan, tugas para rasul itu sebenarnya hanya satu, sama mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah untuk membawa manusia kepada ajaran tauhid yang benar, yaitu mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian juga tugas para rasul, kita juga harus tahu apa saja sih sifat-sifat yang ada pada diri Rasul atau yang harus dimiliki atau yang terdapat di dalam diri Rasul itu, yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah sifat wajib. Artinya sifat yang wajib atau yang harus ada di dalam diri para Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sidik. Artinya jujur. Artinya di situ tidak mungkin Rasul itu berkata bohong atau tidak jujur. Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat Rasul itu adalah kebenaran. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah fatonah. Fatonah adalah cerdas. Artinya Rasul itu seorang yang cerdas, tidak pelupa juga tidak pikun. Dan yang terakhir adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan bahwa Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dan sifat yang kedua adalah sifat mustahil, artinya kebalikannya dari sifat wajib. Yang pertama adalah kadzib, artinya bohong.
Yang kedua, khianat, artinya mengingkari atau mengkhianati atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah baladah, bodoh. Dan yang keempat yaitu kitman, artinya menutupi. Dan sifat yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang ada pada diri Rasul, dan sifat ini seperti sifat yang terdapat di dalam manusia pada umumnya, atau disebut juga aradul basyariah. Seperti makan, minum, rasa haus, rasa lapar, tidur, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat para rasul. Setelah kita mengetahui sifat para rasul, kita juga harus tahu nama-nama para rasul yang wajib kita ketahui. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, namun yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Siapa saja mereka? Ada satu Nabi Adam, dua Nabi Idris, tiga Nabi Nuh, empat Nabi Hud, lima Nabi Soleh, enam Nabi Ibrahim, tujuh Nabi Lut, delapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Zulkifli, 14 Syuaib, 15 Yunus, 16 Musa, 17 Harun, 18 Ilyas, 19 Ilyasa, 20 Dawud, 21 Sulaiman, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, 25 Nabi Muhammad SAW. Itulah nama-nama para rasul atau para nabi yang wajib kita ketahui. Nah, kalian coba nanti hafalkan ya nama-nama para nabi dan para rasul yang 25 supaya kita lebih mengenal lagi mereka. Kemudian di antara para rasul yang 25 itu ada yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Apakah itu Rasul Ulul Azmi, anak-anak? Oh, ya betul. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdakwah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Adapun Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga Nabi Musa alaihissalam. Keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nama-nama Rasul Ulul Azmi. Semoga kalian atau kita semua dapat meneladani sifat yang dimiliki oleh para rasul sehingga kita bisa menjadi umatnya yang selalu taat dan patuh terhadap ajaran beliau. Dan adapun hikmah beriman kepada para rasul, anak-anak, yang pertama, dengan kita mempelajari materi beriman kepada para rasul, kita berupaya supaya kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar negeri kita mendapat kemakmuran dan keberkahan. Dan yang kedua, sebagai upaya patuh dan taat terhadap apa yang diperintahkan Allah dan juga
menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah dari beriman kepada para rasul. Nah, sampai di sini kalian sekarang sudah paham ya materi tentang iman kepada Rasul Allah. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari materi tentang iman kepada para rasul, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara apa? Dengan cara meneladani sifat-sifat yang mulia yang terdapat di dalam diri para rasul. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, seperti sidik, seperti amanah, fatona, juga tablik, dan juga sifat-sifat lain yang terdapat pada diri para rasul Allah. Sehingga kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah ataupun kepada para rasulnya. Baiklah, Ibu cukupkan sekian pelajaran PAI pada hari ini, materi tentang iman kepada para rasul. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan kekuatan untuk selalu mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah, juga segala yang diperintahkan oleh para rasul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.